20 tahun berjalannya perusahaan kita, dari langkah kecil yang penuh semangat sampai jadi seperti sekarang, kita bisa jadi lebih solid, kita terus berkembang. Untuk itu kita akan masuk ke sesi yang sangat bermakna, sebuah ruang bagi pemimpin kita tercinta untuk berbagi pandangan, cerita, dan harapan. Langsung aja kita sambut dengan hormat. Ibu Maria Maria Laurentias Kristanti. Jangan senang dulu. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sore Ibu. Saya mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya di hari yang bahagia ini. Untuk para undangan juga rekan-rekan kami yang jauh bisa datang ke sini dari tim Kanada juga kami mengucapkan terima kasih. Pada hari ini itu kita memperingati 20 tahun Kairos berdiri. Namun teman-teman sekalian, kita hari ini tuh bukan hanya menikmati Kairos berdiri, bukan hanya itu. Tetapi hari ini kita juga menikmati atau merayakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada Kairos Utama Indonesia. Tepuk tangan dong. Dan kalau nggak ada kesempatan itu kan saya nggak bisa ketemu teman-teman PHE, PEP, SCB, ya. Oke, buka dulu. Oke, jadi saya tadi ngomong kesempatan ya. Tadi kan sebelum saya naik gitu ya, itu tadi ada cuplikan film. Kira-kira ada yang tahu nggak film apa tuh? Terminator berapa? Masa dapat hadiah nih? 2, 3 apa 1? Oke, jadi itu ya tadi itu adalah cuplikan film Terminator 3. Nah, salah dong ya. Terminator 3 itu Rise of the Machine judulnya. Nah di situ menggambarkan seorang robot yang namanya TX gitu kan. Nah saya tuh menampilkan ini gitu kan. Bukan, tapi dia robot jahat. Tapi intinya bukan di situ gitu ya. Jadi waktu tahun itu dibuat tahun 2003. Gitu ya. Pada tahun 2003 itu, itu robot itu tuh masih angan-angan kita gitu kan ya. Tapi kalau hari ini 2025, kalau saya tanya mungkin nggak robot itu ada, bisa nggak kita buat? Bisa ya. Nah jadi sesuatu yang mustahil itu bisa juga menjadi sesuatu yang mungkin. Nah oke. Sesuatu yang mustahil bisa jadi mungkin. Itulah Kairos. Coba kita samakan Kairos dulu. Ya bagaimana Kairos itu berdiri? Ya kan? Waktu tahun 2005 Kairos itu hanya melayani satu industri. Rekan-rekan sekalian, satu industri, yaitu telco company. Tapi berjalannya waktu, Kairos sekarang melayani berapa industri? Multi industri. Contohnya, teman-teman sekalian dari oil and gas, betul ya? Ya. 2, industri perbankan, betul, SCB. Ya. Terus kemudian ada industri government, juga ada industri lain-lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi kita dari
industri satu ke industri yang lainnya selama 20 tahun ini. Nah, kita mau tahu nih rahasianya, gitu kan? Sama kayak tadi. Jadi kita kalau mau tahu rahasianya, kok nggak jalan? Nah, kenapa rahasianya? Oke, teman-teman di sini ada nggak yang tahu kenapa ya namanya kok Kairos ya? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Ada nggak yang tahu arti Kairos tuh, tahu nggak arti Kairos? Ada yang tahu? Iya, coba. Apa tuh? Iya, betul sekali. Yuk, tepuk tangan. Siapa mas? Siapa? Oh, Sodi, hebat banget. Zodi, Jody, oh, hebat banget Jody ya. Betul, betul sekali. Jadi Kairos itu adalah momen yang istimewa atau yang tepat. Karena itu sebenarnya diambil dari bahasa apa ya? Dari kita mengambil dari bahasa Yunani. Ya, Yunani itu ada waktu itu ada dua, Kronos, kalau kita bilang kronologi, ya kan? Dan Kairos. Kairos itu momen, waktu yang istimewa, ya kan? Atau kita kalau orang Indonesia bilang, boleh kita bilang kesempatan. Ya, kesempatan tuh nggak datang dua kali. Sekali ada kesempatan, kalau nggak diambil ya udah gone, gitu ya. Jadi saya di sini boleh lihat di sini kan ada Kairos itu selalu kita. Kenapa kita bisa jadi begitu saat sekarang itu? Karena kita selalu mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Kita desak terus. Makanya saya tulis beyond bound. Saya dorong terus, ya. Jadi kita bisa seperti sekarang, bisa ketemu teman-teman sekalian. Tepuk tangan. Oke. Jadi saya kali gambaran gitu ya. Waktu kita sama-sama mengambil kesempatan, ya dengan tim sales tentunya. Pada waktu saat kita mengambil kesempatan, kita grab kesempatan itu kita turun dulu. Karena kan susah gitu ya, mau ngelalahin yang lain-lain gitu kan ya. Kita turun dulu. Gitu kan. Baru kita bisa dorong terus kita bisa naik. Gitu, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, kesempatan apakah di tahun 2025? Ada yang bisa jawab nggak? Dapat hadiah? Tepuk tangan. Ayo. Kesempatan apa nih yang tahun 2025? Ada yang tahu? Kita bisa raih bersama. Tuh, dari jawab tuh. Oke. Kita kalau lihat ya, kesempatan atau Kairos apa di dalam 2025? Ya, kesempatan atau Kairos apa sih? Jadi gini, teman-teman sekalian, kita sebenarnya kalau kita dengar AI itu, kita menjadi takut sebenarnya. Bukan hanya teman-teman sekalian takut, saya juga jadi takut juga. Kita semua takut gitu karena AI. Kenapa kita takut? Ada yang tahu nggak kenapa kita takut? Bisa menggantikan manusia, betul. Nah, tapi kita mau lihat dulu apa sih potensi yang mengerikan dari AI. Jadi AI itu membantu memonitoring aplikasi, dia udah bisa nih sekarang. Nah, jadi ada nggak di sini tim helpdesk? Tim helpdesk? Ada helpdesk, ya. Terus ada gak? tim monitoring, ada nggak tim monitoring? Nah, itu kita tergantikan tuh, kayaknya tuh, ya nggak? Nah, selain itu, karena kita kan di Kairos tuh kita research gitu ya. Saya dibantu tim gitu ya untuk research AI. AI itu selain itu dia bisa coding gitu ya, bisa bikin aplikasi AI itu. Nah, kalau dia bisa bikin aplikasi, dia bisa analisa aplikasi. Nah, kita ada di mana? Betul nggak? Pekerjaan kita diambil oleh AI. Nah, jadi kita bingung nih, AI itu sebagai opportunity atau kesempatan, atau AI itu akan menghabiskan kita bangsa manusia. Betul? Nah, oke. Tapi jangan takut teman-teman, kita udah pikirkan, ya kan? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, pasti ya. Oke. Setelah kita tahu potensi AI, nah teman-teman semua berpikir pasti, udah deh, kita itu akan dihabisi oleh AI. Menurut kalian, kita semua, apakah benar kita akan dihabisi oleh AI? Jawabannya apa? Tidak. Ada yang jawab iya nggak? Hah?
Ada yang nggak tahu jawabannya. Oke, jawabannya tidak dan iya. Apakah AI mengambil pekerjaan saya? Tidak dan iya. Tidak. AI itu tidak akan mengambil pekerjaan kita. Tetapi AI itu menggantikan pekerjaan kita yang rutin. Nah, kita di mana kita sendiri? Kalau dia sudah mengambil pekerjaan kita yang rutin. Nah, peran kita, ingat teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kita itu diciptakan Tuhan sebagai manusia paling tinggi ya derajatnya. Masa kita sama AI kalah gitu, kayak mana ini? Ya kayak mana? Oke? Nah, jadi kita itu diberi talenta yang AI tidak punya. Tepuk tangan untuk manusia. Kita diberi talenta, kita yang harus mengelola AI. Jadi kita sebagai manusia kita harus mengelola AI. Itu teman-teman pikirkan mulai sekarang. Kita tadinya operator, kita ngetik. Tapi sekarang hari ini saya ajak teman-teman untuk menjadi orkestrator. Nah, oke. Jadi AI ini udah berpindah. Yang tadinya kita takutkan, dia bisa menjadi mitra kita. Untuk itu teman-teman sekalian, kita harus mengerti cara memberikan AI itu tugas, ya kan? Sehingga kita bisa menjadi manajernya. Tadinya yang kita pulang-pulang malam ngantuk-ngantuk, tidak. Kita bisa menjadi manajernya. Oke? Dan kita harus menggunakan AI di setiap pekerjaan kita. Teman-teman sekalian, saya sedang berjuang, berusaha supaya kita bisa mengerjakan ini semua. Saya akan berusaha. Tepuk tangan. Kairos akan berusaha. Jadi people above AI, impact beyond bounds. Kalau people di-push dengan AI, kita akan menjadi luar biasa. Oke teman-teman sekalian, saya ingin menyemangati semua. Mari kita bersama-sama, kita jangan membenci AI. Kita harus bersama-sama, kita bisa menaklukkan AI, membuat dia menjadi pembantu-pembantu kita. Dan kita derajatnya lebih tinggi, kita mendapat living yang lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih, selamat malam, puji Tuhan. Wow, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Laura, teman-teman. Sangat insightful.